Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara memperingati Hari Ibu di pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa zaman dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang. Hadirin, ikhwat al-iman yang berbahagia, orang tua adalah wali yang dipilih Tuhan bagi anak-anak mereka. Setiap anak yang menentang kebaikan orang tuanya berarti menentang Tuhannya. Demikian ungkapan dari Tom Khalid yang dinukil dalam buku Magic Word That Change Your Life. Namun, apa yang terjadi sekarang, hadirin? Anak yang merupakan samrotul qulub, si buah hati, belahan jantung, penerus cita dan cerita setiap orang tua, telah menodai sejarah peradaban manusia. Sejak Kan'an ditenggelamkan banjir akibat keras hati menolak ajakan ayahnya untuk menyembah Allah, Alqamah sulit menghembuskan nafas terakhir akibat lebih memuliakan istrinya yang cantik jelita daripada ibunya yang tua renta. Bahkan Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu hingga membeku akibat lebih memilih harta dan jabatan daripada orang tua yang papa tidak berdaya. Akan tetapi, kejahatan Kan'an, Alqamah, dan Malin Kundang belum seberapa jika dibandingkan dengan kejahatan anak-anak terhadap orang tuanya di abad ini. Karena tidak sedikit anak yang tidak memuliakan kedua orang tuanya, berani menghinanya, menganiaya, memperkosa, bahkan dengan tega membunuh orang tuanya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Apakah kita rela anak-anak kita seperti itu? Tentu tidak, hadirin. Oleh karena itu, kewajiban ihsan kepada kedua orang tua adalah topik ceramah saya pada kesempatan ini, dengan landasan Quran surat An-Nisa, Quran surat keempat ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa la tusyriku bihi syai'an wa biwalidaini ihsana wa biwalidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari dhil qurba wal jaril junub
السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahul Azim. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kau persekutukan Ia dengan sesuatu apapun. Berlakulah baik kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran yang dekat dan yang jauh, teman sejawat, orang yang terlantar dalam perjalanan, dan hamba sahayamu. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi besar omong. Hadirin yang saya hormati, secara tekstual sabab al-nuzul ayat tersebut menurut Ibnu Abi Hakim dari Sa'id bin Zubair merupakan teguran kepada cendekiawan Bani Israel yang bakhil terhadap ilmu yang mereka miliki dan melupakan sesama bahkan jasa kedua orang tuanya. Padahal dalam ayat tersebut dijelaskan tentang kewajiban ihsan kepada kedua orang tua yang ditempatkan setelah kewajiban beribadah kepada Allah. Hal ini diisyaratkan dengan kalimat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa biwalidaini ihsana, dengan menggunakan waw ataf dan bersigat amr, sedangkan kaidah usul fikih mengatakan al usul fil amri lil wujub, asal merupakan suatu perintah adalah wajib. Dengan demikian wajib bagi kita, saya, saudara, dan seluruh insan beriman untuk kepada Allah dan ihsan kepada kedua orang tua sebagai sebab lahir dan hidupnya seseorang di muka bumi ini. Hadirin yang saya hormati, kita dibesarkan dalam pelukan dan dekapan kasih sayang orang tua yang tiada terhingga. Seorang ibu, subhanallah, perjuangannya semenjak ia hamil selama 9 bulan dalam keadaan lemah, melahirkan dengan sangat susah, hati terasa resah, bahkan keringat dan darah bersimbah. Begitu pula seorang ayah memeras keringat banting tulang dari pagi hingga petang mencari nafkah untuk anak-anaknya. Betapa tak terhitung jasa dan pengorbanan kedua orang tua. Pantas kita selaku anak mempunyai kewajiban ihsan kepada kedua orang tuanya. Syekh Abi Abdillah Abdurrahman bin Nasir dalam tafsir As-Sa'di menjelaskan bahwa yang artinya berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan perkataan yang mulia, perilaku yang baik, dan taat pada perintahnya serta menjauhi larangannya. Namun sayang hadirin, di era globalisasi sekarang ini semakin marak lahirnya anak yang berani membentak, memukul, menampar, mengusir, bahkan membantai secara perlahan dan mengerikan, seperti nasib naas yang dialami oleh Rohandi di Purbalingga. Ia dibunuh dengan sangat mengerikan oleh Wagiman, anaknya, lantaran jengkel dinasehati. Padahal bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya bahwa ridha Allah ada dalam ridho kedua orang tua dan murka Allah dalam murka kedua orang tua. Lalu bagaimana tuntunan Al-Quran tentang ihsan kepada kedua orang tua? Sebagai jawabannya terangkai dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hadirin yang saya hormati, ayat tersebut merupakan landasan metodis berbuat baik kepada kedua orang tua. Fala taqul lahuma uffil, dilarang mengatakan perkataan karena akan menyinggung perasaannya dan menghancurkan hatinya. Dalam kaidah usul fikih, ini merupakan mafhum mukhalafah fahwal khitab yang mengandung pengertian jangankan memukul, menganiaya, mengatakan saja tidak boleh. Wala tanharhuma, dilarang membentak kedua orang tua, tapi sebaliknya bahagiakan keduanya dengan perkataan yang mulia, penuh rasa hormat dan sopan santun. Qaula wa qul lahuma karima. Oleh karena itu, melalui ceramah pada kesempatan kali ini, saya menghimbau kepada hadirin sekalian untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan perkataan, perbuatan, maupun doa yang kita panjatkan kepada Allah dan Maha Rahman. Di tengah-tengah keheningan malam yang sedang mencekam, di saat orang lain tertidur lelap dengan mimpi-mimpi indahnya, kita bangun membasuh muka dengan air wudhu, lantas bersujud seraya bertahajud, mencucurkan air mata. Terbayang betapa banyak kasih sayang orang tua kepada kita dan betapa sedikit kasih sayang kita kepada keduanya. Seraya lisan berucap, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak seperti inilah yang kelak akan mendapat ampunan dan pahala yang berlimpah, sebagaimana terangkai dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus sholihat as-solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Hadirin yang saya hormati, dengan berakhirnya kalam ilahi tersebut, uraian saya dapat disimpulkan bahwa ihsan kepada kedua orang tua merupakan kewajiban setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali melukai hati kedua orang tua kita, baik dengan perkataan, sikap, maupun perbuatan. Niscaya Allah memberi keberkahan bagi kita di dunia kini maupun di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian ceramah dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.